Apa artinya? Apa signifikansinya? Kenaikan ini bagi Tuhan dan bagi kami. Dan kami minta Tuhan yang memberkati hadir di tengah-tengah kami lewat firman-Mu. Dan di tengah-tengah umat-Mu di seluruh dunia, di cabang-cabang yang lain, di gereja-gereja yang lain, di belahan bumi yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang boleh membuka dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga anak-anak, hari kenaikan, sekali lagi kita nyampe ke dalam satu momen dalam satu tahun ini di mana kita bertemu dengan satu hari perayaan orang Kristen yang mungkin paling terpinggirkan dan terlupakan ini. Seperti biasa ya Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen seringkali paling merayakan dan paling familiar dengan hari Natal. Itu urutan nomor 1. Urutan kedua itu tentunya Jumat Agung, itu juga signifikan, kita sangat ingat itu, kita sedikit banyak tahu apa artinya. Ketiga, mulai sedikit agak blur gitu ya, yaitu hari kebangkitan. Kita tahu itu penting, kita sadar itu penting, tapi seringkali nggak terlalu tahu pentingnya persisnya di mana. Tapi paling nggak kita tahu itu penting. Paling nggak kita masih ingat bahwa Paulus mengatakan tanpa kebangkitan iman kita itu sia-sia. Yang keempat itu lebih blur lagi, karena itu adalah hari Pentakosta. Tapi at least paling nggak hari Pentakosta itu masih sering dibicarakan luas, karena ada denominasi-denominasi lain yang sangat hobi dengan Pentakosta. Dan kita seringkali jadi bertanya-tanya, apakah ajaran mereka itu benar atau biblikal, atau kita menerima atau enggak, dan makanya masih bagaimanapun juga masih ada dalam kesadaran kita lah, hari Pentakosta. Tapi yang kelima, dan mendapatkan posisi yang paling bontot, itu adalah hari kenaikan. Kita itu nggak ngerti, dan kita juga mungkin nggak terlalu tertarik membicarakan hari kenaikan ini, dan gereja-gereja lain secara umum juga sepertinya nggak terlalu peduli dengan hari perayaan satu ini. Ini satu hal yang tidak seharusnya demikian, karena kalau kita ingat sekali lagi, Injil Lukas itu mengakhiri Injilnya bukan dengan cerita kebangkitan, tetapi justru dengan cerita kenaikan. Dan Lukas juga memulai kitab Kisah Para Rasul bukan dengan cerita Pentakosta, tetapi juga dengan kisah kenaikan. Bagi Lukas ternyata, cerita kenaikan inilah turning point dalam seluruh kisah Yesus dan gereja. Inilah pivotnya, inilah klimaksnya, inilah daging di tengah-tengah sandwichnya. Yang di atasnya lalu Lukas tuh menumpukan kedua kitabnya ini. Bukan Natal, bukan Jumat Agung, bukan kebangkitan, dan bukan Pentakosta. Tetapi justru hari kenaikan, menutup kitab Injil Lukas dan membuka kitab Kisah Para Rasul. So, apakah ini aneh? Sebenarnya enggak kan ya, karena sebenarnya kalau kita bisa menangkap signifikansi dari Natal, harusnya actually dengan sangat mudah kita juga bisa menangkap signifikansi daripada kenaikan. Saudara-saudara, hadiah Natal itu apa sih dari Tuhan kepada kita? Hadiah Natal adalah Allah itu terlahir ke dalam dunia sebagai manusia, sebagai daging dan darah. Saudara, hari kenaikan itu pada dasarnya adalah sebuah cerminan daripada ini, yaitu ketika kenaikan Yesus Kristus itu terangkat ke surga sebagai manusia, sebagai daging dan darah. Hanya arahnya berbeda aja kan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saudara melihatnya seperti ini, saudara kan tahu nih signifikan kan ya. Karena ini bertabrakan sekali dengan konsepsi platonistik misalnya, yang seringkali merasuk orang-orang Kristen pada hari ini, bahwa somehow kita percaya suatu hari nanti tujuan akhir kehidupan Kristen itu adalah untuk menanggalkan tubuh ini, dan eksis hanya sebagai roh yang melayang-layang di surga. Tapi kenaikan itu menunjukkan bahwa daging dan darah kita itu bukanlah sesuatu yang jahat. Tubuh ini tidak ditinggalkan oleh Yesus waktu dia naik. Tubuh ini justru malah dibawa naik. Tubuh, daging, dan darah ini ternyata cukup oke bagi Yesus, cukup oke bagi surga, cukup oke bagi Allah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hari kenaikan itu menunjukkan bahwa ada import dari bumi bisa sampai ke surga. Dan apa itu barang yang diimport itu? Bukan gunung-gunung yang termegah atau air terjun yang terindah
atau terumbu karang yang tercantik, tetapi justru tubuh manusia yang bolong di tangan dan kakinya dan juga di lambungnya. Itu yang diimpor ke surga dari bumi pada hari kenaikan. So ini satu hal yang sebenarnya sangat, dan atau kalau itu masih belum cukup, kita juga bisa membahas satu lagi makna kenaikan yang kita sudah pernah bicarakan sebelumnya. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bahwa kenaikan itu sebenarnya bukan kenaikan, tetapi sebuah pengangkatan, sebuah enthronement. Itu naik tahta. Ini bukan cuma naik posisi, lokasi, geografis Tuhan dari bumi ke surga doang, tapi ini perubahan relasinya terhadap seluruh ciptaan. Ya, tentunya ini bukan berarti nggak ada perubahan lokasi sama sekali, tapi perubahan lokasi yang kita lihat itu bukan yang paling penting. Perubahan lokasi yang kita lihat terjadi dalam diri Yesus, dia naik ke surga, itu melambangkan satu perubahan yang lebih dalam, yaitu perubahan relasional ini. Perubahan lokasi Yesus itu hanya simbol dari perubahan relasinya terhadap seluruh alam semesta. Dia hari ini, sekarang, telah menjadi raja atas segala sesuatu, seperti yang kita baca di Efesus. Nah, saudara, saya ingatkan beberapa kali lagi gitu ya, yaitu sekali lagi kita mengetahui ini kenapa? Karena waktu kita membaca ayat-ayat awal di kitab Kisah Para Rasul, kita harus membacanya melalui kacamata orang-orang pada zaman itu. Waktu dikatakan terangkat ke sorga, lalu ditutupi oleh awan, again, buat kita, itu kita mengira Lukas mungkin sedang mengomunikasikan, oh ini maksudnya ditutupi awan-awan, H2O yang menguap itu, gitu ya. Tetapi ini bukan bagaimana orang-orang pada waktu itu, pada abad pertama akan berpikir. Saudara mesti mengerti bahwa di sepanjang Alkitab, yang namanya awan, itu tidak pernah dimengerti sebagai uap air yang melayang-layang. Di sepanjang Alkitab Perjanjian Lama, awan itu selalu adalah tanda daripada kemuliaan dan kehadiran Tuhan. So sekali lagi, Abraham, waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia bertemu dengan suluh dan obor yang berasap, berawan. Musa, kita ingat, ada tiang api dan juga tiang awan. Dan bukan cuma itu, kita lihat bahkan di Injil Lukas sendiri. Waktu peristiwa transfigurasi, kita mengingat, kita membaca demikian di Lukas pasal 9. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Maka kita lihat bahwa ini jelas sekali ya, bahwa dalam istilah awan dalam Perjanjian Lama, dalam Alkitab, itu selalu menandakan suatu kehadiran Allah, presence of God, dan bukan cuma sekadar uap air H2O. Dan juga lebih lagi kita membaca Daniel pasal ke-7, kita pasti ingat ayat yang sangat terkenal itu, di mana Daniel 7 dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada lanjut usianya itu, dibawa ke hadapannya, awan, anak manusia. Dan lalu apa yang terjadi? Lalu dikatakan diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, kita melihat sekali lagi bahwa ini jelas sekali bahwa dari bahasa-bahasa itu, apa yang terjadi dalam hari kenaikan adalah Yesus itu telah diangkat, terangkat, didudukan di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi raja atas segala ciptaan, segala makhluk. Ini satu hal yang kita bisa lihat. Waktu Yesus terangkat, jangan lupa bahwa ia juga menugaskan para murid menjadi saksi-saksinya. Dan sekali lagi hari ini kita seringkali membacanya salah. Oh, kita pikir menjadi saksi itu disuruh mengabarkan Injil. Itu tentunya benar. Tapi ada satu lapisan makna yang kita tidak nangkep di sini. Itu dalam dunia abad pertama, pengiriman saksi-saksi seperti itu adalah sesuatu yang dilakukan ketika ada raja atau kaisar yang baru diangkat, yang lalu akan mengirimkan para utusan, para heralds, para pengabar berita baik, para saksi untuk pergi mengunjungi keseluruhan daerah kekuasaan kaisar tersebut dengan berita bahwa kita telah mempunyai raja yang baru. Dan tentunya inilah apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul kan ya. Karena kita melihat mereka bergerak dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang kita lihat menjadi daftar isi kitab Kisah Para Rasul. Pertama mereka mulai di Yerusalem, sampai ketika Stefanus dibunuh, muncul penganiayaan besar pertama yang menyebabkan mereka terpencar ke seluruh Yudea. Dan setelah itu kita menemukan kisah Filipus membawa Injil ke Samaria. Dan kita ini tentunya ditutup dengan sampainya Paulus ke Roma. Dan dikatakan dia mengabarkan Injil Yesus secara terbuka dan tanpa halangan di sana.
Roma, jantung hati dari Kaisar Romawi, markas besar daripada Kaisar Romawi, telah diklaim sebagai teritori daripada kerajaan Raja Yesus. Nah, Roma tentunya bukan ujung bumi, kita tahu itu. Tapi Lukas tahu kan ya, seperti yang sering dikatakan, semua jalan menuju ke Roma. Jadi berarti semua jalan juga bermula dari Roma. Jika Injil sudah berhasil menyentuh Roma, itu berarti Injil akan sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya kehadiran Injil di kota Roma adalah akhir, klimaks daripada kitab Kisah Para Rasul. Saudara, poinnya jelas. Ketika saudara membaca Kisah Para Rasul, kisah kenaikan dalam lensa kacamata orang-orang pada waktu itu, maka ini sedang memberikan satu berita yang begitu signifikan, yaitu berita di mana bahwa kenaikan ini, peristiwa ini, itu adalah cerita di mana diluncurkannya kerajaan Allah, ditahtakannya Yesus menjadi raja atas segala sesuatu. So kenaikan, sekali lagi. Poin yang Lukas pakai menjadi tumpuan dari kisah besarnya mengenai Yesus dan gereja. Kenaikan, poin di mana apa yang Yesus kerjakan di Yudea, itu meletus sampai ke ujung bumi. Semua ini tema-tema yang agung. Jadi pertanyaannya kembali lagi kepada pertanyaan yang pertama. Kenapa kita pada hari ini sedikit banyak cuek dengan kenaikan? Mungkin karena meskipun kita sudah jelaskan signifikansi teologisnya pun gitu ya, semua ini mungkin masih begitu abstrak buat kita. Kenapa kenaikan begitu sulit untuk kita terima seperti kita menerima Natal atau Jumat Agung atau hari-hari raya yang lain? Mungkin karena semua momen-momen yang lain dalam kehidupan Yesus itu sedikit banyak nyambung dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Yesus lahir dari seorang ibu, kita juga semua punya seorang mama. Meskipun ya memang mama kita tentunya bukan perawan ketika dia melahirkan kita. Tetapi siapa sih yang ingat momen mereka dilahirkan? Gak ada kan ya? Yang kita ingat itu adalah pengalaman punya seorang mama. Dan dalam hal itu tentunya Yesus juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Yesus juga dicatat makan, minum, tidur. Kita juga makan, minum, dan tidur. Yesus mengasihi orang, Yesus marah kepada orang, Yesus mengampuni orang. Kita juga mengalami hal-hal seperti ini kan ya. Yesus dicatat menangis, kita juga pernah menangis. Yesus dicatat mati, dan kita juga tahu kita suatu hari akan mati. Yesus bangkit dari kematian, dan ini pun kita sudah sedikit mencicipi, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Ketika kita misalnya dalam pengalaman hidup ini, terkadang tiba-tiba menemukan duka cita yang berubah menjadi sukacita, duka cita tapi di tengah-tengahnya kita menemukan sukacita. Ketika kita menemukan kehidupan di tengah-tengah kematian, pengalaman kuasa kebangkitan itu sudah masuk sedikit banyak, sudah pernah kita alami sedikit banyak di dalam hidup kita sama-sama. Tetapi kenaikan, terangkat ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam hal inilah kita seringkali mungkin merasa kita seperti terputus dari Yesus. Apa yang dia alami bukanlah apa yang kita alami. Ini adalah momen di mana Yesus menjauh dan meninggalkan kita. Mungkin seperti para murid, hari kenaikan itu kita alami seperti mereka. Pengalaman kita akan kenaikan itu bukan dari atas, tetapi dari bawah. Ketika kita dengan leher kita mendongak ke atas sampai leher kita sakit, mulut kita ternganga, mata kita silau melihat matahari, melihat Tuhan kita yang ditutupi awan-awan. Lukas memberitahu kita bahwa para murid itu kembali ke Yerusalem dengan sukacita, dan of course kita percaya itu pasti sungguh benar. Tetapi kita mungkin harus mengingat juga bahwa ini mungkin terjadi karena mereka benar-benar baru saja menyaksikan guru mereka diangkat ke surga. Mereka benar-benar baru fresh banget menyaksikan Yesus naik, dan gambaran kenaikan ini masih begitu membekas di mata mereka. Adrenalinnya masih tinggi. Saudara bisa melihat ini dalam lukisan-lukisan kenaikan. Hampir semua gereja-gereja yang megah mempunyai jendela mosaik itu menggambarkan adegan kenaikan, dan kalau saudara ingat adegan-adegan seperti itu, saudara melihat dalam satu bingkai, apa yang saudara lihat? Ada Yesus di tengah-tengah, melayang di udara dengan murid-muridnya di bawah, menatap dia dengan mata yang penuh kekaguman. Tapi saudara notice dalam gambaran itu, Yesus masih ada di dalam bingkainya. Para murid, saudara-saudara, itu mungkin pergi dengan sukacita karena mereka mungkin merasa Yesus akan segera kembali, 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin seminggu, setahun. Dalam satu generasi, kata Yesus sendiri kepada mereka. Generasi yang hidup sekarang ini, Yesus mengatakan, itu tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah hadir.
Satu generasi mungkin mereka berpikir. Tapi sekarang kita fast forward, skip 2000 tahun kemudian, ke zaman kita pada hari ini. Gambarannya berubah ya untuk kita pada hari ini. Dalam bingkai lukisan kita hari ini, kalau kita bikin satu bingkai yang menggambarkan situasi kita pada hari ini, dalam bingkai tersebut nggak ada malaikatnya, nggak ada awan-awan, nggak ada sinar dari surga, dan nggak ada Yesus juga. Cuma ada kita dalam bingkai tersebut, masih menunggu, masih mendongak ke atas melihat langit. Wajah-wajah kita itu bukan penuh kekaguman, tetapi adalah wajah yang kosong. Sekosong cangkir-cangkir kering yang hanya bisa diisi dengan kehadiran air. Mungkin inilah sebabnya hari kenaikan itu adalah hari raya Kristen yang paling terlupakan dan terpinggirkan. Karena hari kenaikan Yesus adalah hari di mana Yesus yang hadir itu berubah menjadi Yesus yang mangkir, paling enggak dalam bingkai kita. Siapa yang mau merayakan hari di mana mereka itu ditinggal sendirian? Siapa yang ingin merayakan hari di mana orang yang mereka kasihi itu melangkah keluar dari pintu dan tidak pernah terlihat lagi? Hari ini kita begitu lapar dan haus akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Beberapa mungkin sampai bablas, sampai jadi perlombaan, berlomba-lomba mencari kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Siapa yang gerejanya atau pendetanya atau alirannya paling intim dengan Tuhan? Tapi positif ataupun negatif, sedikit ataupun bablas, semua kecenderungan itu, semua kerinduan itu terlahir dari satu perasaan kosong yang ingin diisi, kan ya. Saudara-saudara ingat Agustinus sendiri mengatakan memang bahwa dalam hati manusia ada sebuah God-shaped hole, ada sebuah bolong berbentuk Tuhan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Maka dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi kita merasakan sekali ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita pada hari ini, siapa yang mau, siapa yang perlu satu hari perayaan di mana kita memperingati kepergian Tuhan kita? Mungkin itu sebabnya hari kenaikan ini adalah hari yang seringkali dipinggirkan dan terlupakan. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan suatu hal. Mungkinkah bahwa justru dalam kepergian Tuhan inilah kita malah menemukan kehadirannya? Saudara bisa consider bahwa ketika kita merasakan pengalaman absence of God, pengalaman ketidakhadiran Tuhan, kita mengalami itu kan ya, dalam malam-malam yang gelap, dalam hati yang susah, dalam doa-doa yang tidak terjawab. Tapi saudara notice bahwa pengalaman-pengalaman ini itu sering bukan membuat kita menjauh dari gereja, tetapi justru malah membawa kita ke gereja untuk mencari kehadiran itu, kehadiran yang kita itu merasa kehilangan. Saudara, mungkin kita selama ini salah mengerti konsep ketidakhadiran. Karena kita tahu satu hal sih yang pasti ya. Yang namanya absence, saudara, itu bukan nothing. Absence itu something. Absence itu membawa sesuatu, bukan cuma menghilangkan sesuatu. Absence itu dalam banyak hal, itu membawa perasaan yang bahkan lebih intens daripada biasanya. Dalam absence, kita lebih peka. Dalam absence, hasrat kita lebih digugah. Dalam absence, kita lebih sadar. Saudara, ketika seseorang yang penting buat kita itu absent, kita actually jadi lebih sadar kan ya, akan seberapa berharganya orang tersebut bagi kita. Paling sadar dalam momen absen ini dibandingkan semua momen yang lain. Ketika seseorang yang kita kasihi itu berpisah dari kita actually jadi lebih peka akan detil-detil yang kecil dari orang tersebut. Detil-detil yang mungkin kita lewat begitu saja selagi kita masih bersama-sama dengan dia. Tapi waktu kita malah tidak bersama-sama dengan dia, ketika kita berpisah, malah detil-detil yang kecil itu seringkali malah kita ingat. Aneh ya? Dan detil-detilnya sangat intens dampaknya bahkan. Saudara, kadang-kadang kalau kita lagi kangen sama seseorang yang kita kasihi yang berpisah cukup lama, kita ingat tai lalatnya, saudara. Tai lalatnya kita ingat ada di mana. Itu bisa bikin air mata mengalir. Kita tiba-tiba mulai melihat dengan lebih jelas kebaikan-kebaikannya, keindahan-keindahan orang ini. Kita jadi sesek dengan kesempatan-kesempatan yang mungkin terlewatkan untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Dan ini bukan cuma soal hal-hal yang positif, saudara. Bahkan juga dalam keterpisahan, kita seringkali mengingat sifat-sifat orang tersebut yang aneh, yang waktu kita mungkin bersama dengan dia itu sifat-sifat yang mungkin menyebalkan, yang membuat kita naik pitam gitu, yang nggak tahan gitu. Tapi seringkali dalam jarak yang jauh, dalam keterpisahan,
sifat-sifat aneh itu malah jadi sifat-sifat yang bikin kita kangen. Sifat-sifat yang membuat kita makin merasa terenyuh. Suruh keterpisahan itu malah membuat kita semakin jelas melihat apa itu hal-hal yang membuat orang itu menjadi orang itu, yang membuat dia jadi dia, hal-hal yang membuat dia itu jadi someone dan bukan hanya sekedar somebody. Saudara, ada hal lain yang kita lihat dalam keterpisahan, ada hal yang terjadi lagi dalam keterpisahan. Itu saudara, jika relasi kita dengan orang ini kuat dan relasi ini adalah relasi yang sejati, maka orang yang kita sedang absen ini itu malah seringkali dalam keterpisahan, malah hadir melalui diri kita. Saudara, saya pernah membaca seorang istri pernah bercerita demikian, dia punya seorang suami yang terobsesi dengan burung elang. Karena daerah mereka tinggal itu memang ada pattern tiap tahun dalam momen tertentu itu ada burung-burung elang jenis golden eagle yang migrasi keluar masuk. Maka dalam masa-masa tertentu dalam setahun, kalau dia lagi disetirin sama suaminya, itu bisa gempor. Karena kalau lagi nyetir, suaminya itu ngelihat setitik benda terbang di kejauhan gitu ya, itu suaminya bakal langsung fokus ke sana, lalu mulai bertanya-tanya itu apakah elang atau cuma burung lain yang besar, lalu jadilah mulainya mobilnya bisa melenceng gitu ya, karena fokus sama si elang, atau bahkan masuk jalan entah kemana untuk mengikuti burung ini. Si istri suka marah dalam kejadian seperti ini, dia mengatakan, lihat jalan dong, lihat jalan, aduh siapa sih peduli itu burung apa gitu, udahlah lihat jalan, nanti aku beliin kamu buku burung deh, ntar aku beliin kamu deh burung elang deh, tapi yang penting sekarang tuh lihat jalan, lihat ke depan. Lalu sang istri itu bercerita suatu kali mereka sempat berpisah 2 bulan karena suaminya itu ada pekerjaan di luar negeri untuk sementara waktu. Nah, awalnya si istri menarik napas lega, akhirnya ada 2 bulan ini, akhirnya saya bisa bebas dari urusan elang untuk sementara. Tapi saudara sudah bisa nebakkan ya, apa yang akan terjadi. Istri ini dalam kesendiriannya malah mulai melihat elang di mana-mana. Dia yang malah mulai notice kalau ada elang lewat. Dia mulai memperhatikan mereka sedang menembus udara. Dia memperhatikan elang-elang itu menanjak, menukik, bertengger di tebing-tebing yang tinggi, berputar-putar di angkasa. Dan istri ini baru sadar untuk pertama kali dalam hidupnya, dia baru benar-benar mulai melihat elang-elang itu. Dan ia menyadari sesungguhnya bukan dia yang sedang melihat elang-elang tersebut. Paling tidak, dia bukan sedang melihat elang-elang ini melalui matanya. Ia sedang melihat elang-elang ini melalui mata suaminya. Suaminya tidak hadir, suaminya absen. Tapi apa benar suaminya absen? Suaminya hadir kan ya? Hadir di dalam kita, melalui istri itu. Orang-orang yang kita kasihi ketika mereka berpisah dengan kita, jika relasi kita itu kuat sekali dengan mereka, mereka malah seringkali hadir melalui kita. Kita semua punya pengalaman ini kan ya. Saudara, saya kalau nyetir itu lalu misalnya saya disalip truk gitu ya, itu bisa marah besar saudara. Saya bisa pepetin truknya lalu balas salip dia gitu ya, klakson-klakson gitu. Kalau ada istri saya saudara di mobil itu, dia akan teriak-teriak, kenapa sih harus gitu, kenapa sih harus gitu gitu kan ya. Dan kali lain berikutnya saudara, ketika saya sedang nyetir sendirian, lalu saya disalip truk, saya bisa seperti dengar suara dia saudara di telinga saya. Saya jadi diem, saya nggak balas salip saudara. Seakan-akan ada dia di mobil itu bersama-sama dengan saya. Cuma saya jadi takut kebalikannya, saudara. Saya takut jangan-jangan sekarang pas dia nyetir sendirian, lalu dia disalip truk, saudara, lalu mungkin dia dengar suara saya gitu kan, balas, salip gitu ya, mungkin kali saya nggak tahu ya, hopefully nggak. Gitu. Tapi itulah pengalaman kita kan seringkali. Saudara, satu hal yang pasti dari semua ini, apa yang kita bisa tarik, yaitu nggak mungkin bisa ada perasaan absen, nggak mungkin bisa ada perasaan kehilangan jika saudara tidak pernah mengalami kehadiran. Apa yang membuat keterpisahan itu menyakitkan, apa yang membuat ketidakhadiran itu mengilu, saudara, itu adalah karena kita merasakan sebuah vakum. Ada sesuatu yang tadinya ada, sekarang nggak ada lubang. Dan yang namanya ketidakhadiran itu, yaitu kan ya, suatu malam di mana selagi tidur, tangan kita itu nggak sengaja nyelempeng ke sisi sebelah sana, tapi lalu menemukan ruang kosong. Biasanya ada yang teriak tuh kalau kena. Itu absence, itu ketidakhadiran, itu menyakitkan. Yang namanya keterpisahan adalah kamar anak kita yang dulu
ribut dan kotor dan berisik gitu ya, tapi sekarang rapi, bersih, tenang, dan kosong. Orang mengatakan tidak kenal, maka tidak sayang. Benar, saudara. Maka benar juga bahwa tidak kenal, maka tidak kangen. Kita hanya bisa merindukan apa yang kita pernah kenal. Saudara, oleh karena itu, saya pengen ajak kita untuk merenungkan bersama-sama bahwa perasaan kita pada hari ini, jikalau kita merasa kita ada merasakan ketidakhadiran Tuhan, perasaan keterpisahan dari Tuhan, perasaan kehilangan kehadiran Tuhan, ini bukan nothing, saudara-saudara. Ini adalah something, ini adalah mungkin bukti bahwa, ini mungkin bukti yang paling kuat, ini bukti yang paling jelas, bahwa dulu kita pernah mengenal Dia, dan dasar dari harapan bahwa suatu hari kita akan kembali bersama-sama dengan Dia. Soalnya ini lucunya ketidakhadiran ya. Ketidakhadiran itu memang menghasilkan kehampaan, tapi juga pada saat yang sama itu menghasilkan pengharapan. Karena apa yang pernah terjadi, jadi bisa ada pengharapan untuk bisa terjadi lagi. Dan hanya gelas yang kosong kan, saudara, yang bisa diisi memang. Saudara, belum lama ini ada satu TV series gitu ya, di mana sepasang suami istri itu harus segera berpisah, mungkin untuk selamanya. Ini adalah episode terakhir dalam seri itu, ini klimaksnya. Kita sudah nonton entah berapa episode sebelumnya gitu ya, kita melihat hidup pernikahan mereka, naik turunnya, jatuh bangunnya, marah-marahnya, peluk-pelukannya. Kita melihat cerita kenapa mereka bisa bertemu, kita melihat cerita betapa mereka itu super lain, tapi entah gimana, malah bisa nyambung. Kita telah melihat mereka sebelumnya pernah sekali harus berpisah, tapi kita juga melihat mereka sebelumnya telah dipersatukan kembali. Kita bersama-sama berepisode-episode mengikuti cerita sepasang suami istri ini, tapi sekarang di episode terakhir, mereka harus berpisah kembali. Dan mereka tahu ini nggak bisa terhindari, mereka saling mencintai, tapi ada sesuatu di luar kontrol mereka yang membuat mereka harus berpisah. Mereka nggak tahu apakah bisa bertemu lagi atau enggak. Dulu ternyata mereka bisa bertemu lagi setelah mereka berpisah. Sekarang kemungkinan enggak. Kemungkinan untuk selamanya mereka akan berpisah. Dan saat perpisahan itu semakin mendekat dan kita menunggu-nunggu dalam momen terakhir ini, apa yang mereka akan katakan? Apakah mereka akan menyerah pada nasib? Apakah salah satu dari mereka akan mengatakan, lupakan saya? Apakah mereka akan menangis dan memeluk dan tidak mau melepaskan satu sama lain? Apa yang akan terjadi? Kita bertanya-tanya saat perpisahan itu makin mendekat, tinggal sebentar lagi. Adegannya hening begitu lama. Mereka sama-sama tidak tahu harus ngomong apa. Sampai akhirnya salah satu dari mereka mengatakan demikian. Kita dulu sekali sudah pernah mengucapkan goodbye. Maka, dan yang satunya lagi melanjutkan, maka ada harapan untuk suatu saat kita bisa kembali say hello. Momen itu, saudara, momen terakhir mereka bersama-sama. Kalimat itu adalah kalimat di mana keterpisahan itu malah menjadi pengharapan. Saudara, sekali lagi, bukankah memang perasaan ketidakhadiran inilah, perasaan ketidakhadiran Allah dalam hidup kita yang seringkali mendorong kita untuk datang ke tempat ini, kepada hadirat Tuhan. Dan di sini kita menemukannya, hanya mungkin tidak seperti bayangan kita, atau mungkin bahkan melampaui bayangan kita. Surah malaikat-malaikat mengatakan kepada para murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Inilah yang dikatakan oleh kedua orang berpakaian putih itu kepada murid-murid di Bukit Zaitun. Kita sekali lagi bisa cukup yakin mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan. Mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan yang dikirim oleh Tuhan untuk mengingatkan para murid bahwa jika mereka mau melihat Yesus lagi, caranya itu bukan dengan mereka mendongak ke atas, tapi dengan mungkin melihat ke sekeliling mereka, kepada satu sama lain, kepada orang-orang yang biasa-biasa ini, dengan kehidupan mereka yang biasa-biasa itu. Disitulah tempat di mana mereka akan menemukan Yesus. So, tentunya ini pertemuan yang berbeda dengan apa yang mereka sudah terbiasa selama itu. Tapi inilah cara yang baru untuk mereka bisa bertemu dengan Yesus. Bukan dalam tubuh Yesus sendiri, tetapi dalam tubuh-tubuh mereka semua. Dalam gereja, tubuh Kristus. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah mereka semua berhenti memandang ke langit dan mulai memandang kepada satu sama lain? Sesuatu yang tidak seorang pun menyangka akan terjadi, kan ya? Di momen awal ini, itu kita melihat ini bukan momen yang besar-besar, agung-agung gimana kan ya.
ada 11 murid yang ditinggalkan seperti pedang yang kehilangan pemain pedang. Tapi dalam hari-hari dan minggu-minggu dan tahun-tahun berikutnya, gambarannya mulai menjadi lebih jelas. Ada sesuatu yang telah terjadi kepada mereka. 11 orang ini dan murid-murid yang lain itu telah disatukan menjadi satu gereja, menjadi satu tubuh, dan setelah itu arah sejarah dunia itu berubah untuk selamanya. Mereka yang mengikut Kristus telah menjadi pemimpin. Mereka yang mendengar Kristus telah menjadi pengkhotbah. Mereka yang dipanggil oleh Kristus telah menjadi penjala manusia. Mereka yang disembuhkan Kristus telah menjadi penyembuh. Mereka yang adalah murid-murid telah menjadi rasul-rasul. Dan kalau kita tanya mereka, saudara, mungkin mereka sesungguhnya tidak merencanakan akan terjadi seperti itu. Mungkin kalau kita tanya maunya mereka akan mengatakan mau kita adalah kita ikat dan rantai Tuhan Yesus di dunia ini supaya dia tidak pergi, dan dengan demikian mereka bisa terus-menerus menggandol dia. Tapi bukan itu yang terjadi. Yesus pergi, Yesus terangkat, mereka mendongak melihat dia, tapi lalu mereka berhenti melihat ke langit. Mereka mulai melihat satu sama lain, dan mereka mulai menjadi tubuh Kristus. Mereka mulai menjadi gereja. Dan disinilah mulai hal-hal aneh itu terjadi. Mereka mulai berbicara. Tetapi perkataan mereka mulai berbunyi seperti bagaimana Yesus berbicara. Mereka mulai melakukan hal-hal yang mereka nggak pernah lihat orang lain melakukan, kecuali Yesus. Mereka menjadi pemberani-pemberani, tetapi juga menjadi orang-orang yang bijaksana. Ketika 2 atau 3 orang berkumpul di antara mereka, seperti ada satu kehadiran yang mereka tidak bisa lihat. Namun di sisi lain juga kehadiran yang kasat mata, kehadiran yang sejelas roti yang mereka makan atau anggur yang mereka minum. Saudara, apa yang terjadi adalah kehadiran Yesus itu bukan sungguh-sungguh naik dan hilang, tetapi justru seperti meledak, meletus, sehingga apa yang tadinya terkonsentrasi dalam diri seorang Yesus, itu menjadi sesuatu yang merambah kepada semua murid-muridnya dan menyebar sedikit demi sedikit sampai ke ujung bumi. Saudara, hari ini kita menunggu dia datang kembali, gitu ya. Kita menunggu Yesus datang kembali. Gitu. Tapi waktu kita memikirkan mengenai ascension, kenaikan, saudara, inilah implikasinya. Implikasinya adalah bahwa rencana Tuhan dari awal itu adalah untuk melibatkan saudara dan saya dalam pekerjaannya. Bahwa dari awal cara Tuhan ingin memerintah di atas dunia ini dan alam semesta ini adalah berarti memerintah melalui umat manusia. Umat manusia itu selalu merupakan aspek yang krusial dalam proyek kerajaan Allah. Bahwa proyek keselamatan manusia itu, sekali lagi saudara, bukan cuma mengenai keselamatan jiwa kita. Atau dengan kata lain, proyek keselamatan yang Tuhan berikan bagi manusia, itu tujuan akhirnya bukan keselamatan kita tok. Manusia diselamatkan untuk ini, untuk dipulihkan posisinya, untuk dikembalikan ke dalam posisi yang semestinya, yaitu apa? Untuk menjadi tubuh Kristus di dunia ini. Saudara, coba kita buka satu ayat dari kitab Wahyu dan berbekal apa yang kita baru bicarakan, coba saudara lihat apakah ada sesuatu yang baru yang saudara notice dalam ayat ini. Saya undang saudara untuk membuka dari Wahyu 5 ayat 9-10, atau saudara bisa mendengarkan saya. Wahyu 5 ayat 9-10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. So ini proyek keselamatan ya. Ayat 9 ini bicara mengenai proyek keselamatan kita. Tapi untuk apa? Berikutnya itu yang penting, ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, tujuan proyek keselamatan itu apa? Adalah supaya umat manusia itu bisa memerintah bumi ini. Itulah yang selalu adalah rencana awalnya. Saudara, jikalau kita merefleksikan hal ini, ya, hari ini kalau kita sedang memikirkan mengenai kerajaan Allah, atau kita memikirkan mengenai Yesus yang telah menjadi raja, kita somehow cenderung mikirnya itu berarti Yesus yang akan beraksi, Yesus yang akan bertindak, bukan kita. Seperti hari ini, saudara, sesuatu hal yang membuat kita hari ini susah sekali menangkap bahwa Yesus itu raja adalah kita seringkali mempertanyakan, kita struggle, kita bergumul dengan realita yang masih kacau. Dunia itu masih sangat amburadul. Dunia itu masih penuh kejahatan, penderitaan, sakit penyakit, pandemi, nggak selesai-selesai. Lalu kita bertanya, katanya Yesus menjadi raja. Di mana Tuhan jika dia benar-benar menjadi raja?
Sebenarnya ini pertanyaan retoris ya, jangan jawab pertanyaan ini. Tapi mari kita coba selidiki cara berpikir di balik pertanyaan ini. Kita seringkali berpikir jikalau dia sungguh adalah raja, maka dialah yang akan jadi aktor utamanya kan. Dialah yang akan turun ke tengah-tengah medan perang dan menghentikan segala permusuhan. Itu namanya menjadi raja. Itu satu-satunya alasan, saudara, kenapa kita bertanya di mana Tuhan. Katanya dia sudah bertahta, kok dunia masih kacau. Tapi ternyata saudara lihat sekali lagi, cara kerajaan Allah itu datang ke dalam dunia ini, itu bukan dengan mendongak ke langit, tetapi dengan melihat satu dengan yang lain. Cara kerajaan Allah datang ke dunia ini, itu adalah selalu melalui umat manusia. Saudara, maka mungkin ketika kita hari ini melihat dunia masih begitu kacau, yang kita perlu tanyakan itu bukanlah di mana Tuhan, tetapi di manakah saudara dan saya. Karena ternyata kerajaan Tuhan di atas dunia ini, kuasa Tuhan di atas dunia ini, itu selalu dari awal itu direncanakan untuk dijalankan melalui kita, melalui manusia. Sekali lagi saudara, coba kita melihat dengan segar kembali pekerjaan keselamatan yang Tuhan bawa. Ketika membicarakan keselamatan, selalu mengatakan, oh, keselamatan kita adalah pekerjaan Tuhan. Lihat bagaimana dia bekerja membawa keselamatan manusia melalui tangannya sendiri, melalui anaknya sendiri. Ini pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan tangan Tuhan. Dan of course ini benar, of course itu benar. Tapi juga benar, saudara, bahwa pekerjaan keselamatan ini, bahwa Tuhan membawa pekerjaan keselamatan itu juga melalui tangan seorang manusia. Yesus, orang Nazaret. Ya tentu dia Allah, tentu jelas, tapi jangan lupa Alkitab juga menekankan dengan sangat keras bahwa Yesus juga adalah manusia. Bahwa kemanusiaan Yesus itu sama pentingnya dengan keilahiannya dalam proyek keselamatan ini. Bahwa Allah bekerja melalui seorang manusia, Yesus orang Nazaret, dan sekarang Yesus ini telah menjadi seorang raja, dan dia sekarang hendak bekerja melalui kita. Umat manusia yang diperbarui, gereja, rencana awalnya, selalu adalah demikian. Saya nggak tahu saudara kenapa kita seringkali buta terhadap hal ini. Mungkin ada faktor budaya kali ya. Karena kita warna orang timur, kita very hierarchical, dan hierarchical gitu di dalam kita itu bukan berarti kita lebih nurut atau gimana ya. Tapi maksudnya adalah menghasilkan suatu pola berpikir yang selalu berfokus itu kepada pemimpin yang di atas sana dalam hal urusan positif ataupun negatif. Kalau ada keberhasilan yang terjadi, pemimpin yang dielulukan. Kalau ada kegagalan juga yang muncul adalah komen bahwa pemimpin ini nggak becus dan sebagainya. Mungkin itu faktor yang membutakan kita somehow kepada cara kerja Tuhan di atas dunia ini. Yang fokusnya itu nggak pernah cuma di posisi yang paling atas. Yang fokusnya itu nggak pernah cuma di urusan bos. Mungkin juga ada faktor teologisnya, warna teologi reform yang khas kan, yang very top down, kedaulatan Allah, penekanan yang nomor satu kan, meskipun sering sekali lagi saudara, Johannes Calvin sendiri itu dikenal justru sebagai teolog Roh Kudus, theologian of the Holy Spirit. Dan saudara tahu bagian daripada Institutio, bukunya Calvin yang paling terkenal itu, bagian yang paling panjang daripada buku itu adalah bagian mengenai doa. Sesuatu yang sangat-sangat bottom up kan ya. Sesuatu yang sangat-sangat main di level akar rumput, saudara. Mungkin kita pada hari ini ada semacam over fokus terhadap aspek kedaulatan Tuhan yang dari atas, sehingga kita perlu bikin satu keseimbangan di sini, penyeimbangan. Jangan salah tangkap saya, saudara. Saya bukan mengatakan kita perlu menolak doktrin kedaulatan Allah, bukan itu maksud saya, bukan. Tapi kita perlu menolak doktrin kedaulatan Allah yang tidak melibatkan manusia. Karena sekali lagi, cara Allah bekerja, cara Allah bertahta, cara Allah berdaulat di atas dunia ini, itu somehow selalu dari awal itu melibatkan umat manusia. Dari awal, saudara. Saudara, kalau saudara masih ingat dulu waktu kita pernah bahas Yunus, saudara. Saudara masih ingat kita kasih lihat betapa Yunus itu betapa hancur gitu ya, benar-benar deh keterlaluan gitu. Dan salah satu kesimpulan yang waktu itu kita tarik adalah kayaknya tuh lebih gampang Tuhan tuh suruh ikan besar aja yang pergi PI ke Niniwe dibandingkan suruh Yunus. Ini nabi tuh keras kepalanya setengah mati gitu. Dan di akhir kisah kenapa kita menarik satu kesimpulan, kita mengatakan kenapa seperti itu ya? Kenapa Tuhan tetap persist dengan Yunus? Padahal masih banyak yang bisa disuruh untuk PI. Sekali lagi, ikan besar pun bisa disuruh untuk PI. Tapi kenapa Tuhan tetap persis dengan Yunus?
Karena sekali lagi inilah kitab yang menceritakan kepada kita isi hati Allah yang somehow ketika bekerja, ketika mendatangkan daulatnya atas dunia ini, itu selalu kepengen involve umat manusia, meskipun manusia-manusia yang seringkali mengecewakan dia lagi dan lagi. Kenapa, Saudara? Kita tahu, Saudara, ini bukan karena Tuhan nggak sanggup kerja sendiri ya, sudah pasti bukan gitu. Pragmatis gitu ya, jadi oh ini kerjaan terlalu berat buat saya kata Tuhan, jadi cari tangan orang lain lah buat bantuin saya gotong royong gitu, sudah pasti enggak ya. Karena Allah Alkitab itu adalah Allah yang digambarkan mencipta dan menopang ciptaannya hanya dengan sepatah kata dari firman-Nya. Simply ngomong langsung jadi. Jadi kenapa, Saudara? Kenapa Tuhan ingin melibatkan manusia terus-menerus? Kenapa malaikat-malaikat itu mengatakan jangan melongok ke atas? Karena mungkin alasannya adalah kita dapatkan mungkin inilah sifat Tuhan, salah satu yang paling dasar. Inilah bagaimana dia itu, kayak apa dia itu. Inilah detail yang kita jadi mengingat ketika kita sedang mengalami ketidakhadiran dalam hidup kita pada hari ini. Ada sesuatu deep inside diri Tuhan yang selalu mau involve keluar. Ada sesuatu dalam natur dan sifat dasar Tuhan yang selalu mau mengajak, selalu mau merangkul, selalu mau melibatkan. Sudah masuk akal kan ya, karena kita tahu salah satu istilah yang dipakai gereja untuk mengungkapkan hal ini, untuk mengungkapkan Allah ini adalah Allah Tritunggal, Allah yang nggak pernah sendirian tok. Istilah lain, Saudara, Allah yang adalah kasih, dan seperti yang kita tahu, kasih yang sejati, itu selalu mengarah keluar. Saudara, ketika dia mencipta, sangat menarik kalau Saudara memperhatikan halaman-halaman pertama kitab Kejadian, Saudara melihat dia bukan cuma mencipta dengan firman, tetapi dia mencipta juga melalui ciptaannya. Dia menyuruh tanah menumbuhkan tanaman-tanaman. Dia menyuruh bumi mengeluarkan binatang-binatang. Dia menciptakan melalui ciptaannya. Dan tentunya kita ingat setelah semua itu selesai, ia lalu memberikan ciptaan ini kepada kita untuk kita kuasai dalam kasih. Dan suruh notice ketika kita lalu memberontak dari panggilan ini, ia lalu memulai suatu rencana, suatu proyek untuk menyelamatkan kita kan. Dan bagaimana dia melakukannya? Apakah dengan cara, sudahlah, manusia-manusia ini nggak bisa diajak kerja sama ya, jadi memang benerlah perkataan itu ya, when you wanna do something right, you got to do it yourself. Enggak kan, Tuhan kita nggak seperti itu. Apa yang dilakukan? Dia melakukannya dengan cara memanggil Abraham, dan mengatakan bahwa melalui Abraham, ia akan memberkati seluruh bumi. Melalui seorang manusia. Ketika dia mendengar jeritan Israel di bawah perbudakan Mesir, apa yang dia lakukan? Dia memanggil seorang manusia yang lain, Musa. Dan ketika Musa berdalih bahwa ia tidak sanggup, maka Allah memanggil lagi seorang manusia yang lain, Harun, untuk membantu Musa. Belakangan dia memanggil Yosua, belakangan dia memanggil Samuel, belakangan dia memanggil Daud, dan seterusnya, Saudara. Dan seperti yang kita sudah bicarakan tadi, ini semua menunjuk kepada satu poin klimaks dalam Alkitab, di mana Allah akhirnya menggolkan proyek keselamatan ini, sekali lagi, melalui tangan seorang manusia lagi, Yesus, orang Nazaret. Dan sekali lagi saudara notice bahwa meskipun Yesus kita tahu adalah anak Allah, meskipun Yesus adalah Allah, lihat bagaimana Yesus menggenapi rencana keselamatan melalui cara yang sangat-sangat manusiawi, yaitu lewat mati. Ini sebabnya, saudara, kita mungkin perlu mengkoreksi ketimpangan teologi kita pada hari ini. Ini sebabnya kita perlu kembali ke Alkitab. Tentu saja Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan. Keselamatan tidak datang dari manusia, kita tahu itu. Tetapi keselamatan Allah datang melalui manusia. Saudara, kita setuju waktu kita mengatakan manusia tidak punya jasa atau andil dalam proyek keselamatan. Tapi ini tidak berarti lalu manusia tidak punya peran dalam proyek keselamatan. Kita perlu belajar untuk membedakan dua hal ini. Allah kita, saudara, ketika dia bekerja melalui umat manusia. Ini maknanya dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Ia ingin kita menjadi distributor dari pemberiannya dan kebaikannya dan pemerintahannya juga. Saudara, Allah kita ketika dia bekerja melalui umat manusia. Inilah yang kita lihat sama sekali terus-menerus berulang kali. Jadi kembali lagi saudara dalam urusan kerajaan Allah. Inilah sebabnya kenapa Yesus sendiri insist bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadanya, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat 12. Saudara, saya rasa inilah kenapa Paulus yang tentunya sangat ahli perjanjian lama,
itu menangkap semua hal ini dan menyimpulkannya dalam satu ilustrasi, yaitu dia mengatakan gereja adalah tubuh dari Sang Mesias, tubuh daripada Kristus. Ini bukan ide baru Paulus yang somehow muncul pada zaman Perjanjian Baru. Inilah Paulus menggunakan satu istilah baru untuk mengungkapkan suatu hal yang actually sangat-sangat tua. Bahwa dari sejak awal, Allah selalu hendak memerintah melalui manusia. Dan maka sekarang bagaimana Yesus memerintah adalah melalui gerejanya, melibatkan tubuhnya. Sudah satu ayat yang sekali lagi ya, sangat mungkin jarang kita baca gitu dari surat Paulus yang menceritakan mengenai hal ini. Di Efesus 3 ayat 8 sampai 10. Efesus 3 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan buat saudara. Dan saudara bisa mendengarkan ada satu hal yang menarik sih. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Oleh jemaat. Saudara, kenapa hari ini hari kenaikan itu menjadi sesuatu yang sangat terpinggirkan dan terlupakan? Mungkin karena kita pada hari ini masih terus melongok ke atas. Hari ini kita menunggu Yesus datang kembali. Hari ini kita merindukan kehadirannya. Jika demikian, kenapa kita memandang ke langit? Pandanglah kepada kiri kananmu, orang-orang sekelilingmu, kepada gereja, kepada tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pada hari ini kami boleh melihat kembali satu kebenaran yang kami mungkin seringkali tidak mau lihat. Bapak di surga, mungkin kami tertarik kepada Injil karena kami melihat Injil ini semuanya diatur oleh Tuhan, semuanya diurus oleh Tuhan, kami diam-diam dan tidak perlu ngapa-ngapain. Tapi Tuhan, kami menyadari bahwa kami punya peran, bahwa Allah, Engkau adalah Allah yang seringkali, hampir selalu bahkan, ingin bekerja dengan melibatkan kami. Tuhan, kami minta supaya kami boleh mengerti signifikansi pada hari kenaikan ini dengan terus-menerus, untuk mengerti signifikansi bahwa Engkau telah menjadi Raja di atas kami. Itu berarti bukan kami terus-menerus mengharapkan Kau turun, Tuhan. Tapi mulai bertanya, kapan kami turun? Kapan kami beraksi? Kapan kami dipakai Tuhan? Kapan kami mulai mengerjakan hidup ini bukan demi kepentingan-kepentingan kami saja, tapi bagi kepentingan kerajaan Tuhan. Kami minta Tuhan yang menolong kami dalam hal ini. Kiranya Engkau yang berkarya lewat malam ini, lewat hari-hari yang lain, lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat gereja Tuhan, lewat tubuh Kristus, untuk perlahan demi perlahan mendatangkan kerajaan Tuhan di atas dunia ini melalui kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah yang sangat besar bagi kami untuk bukan hanya diselamatkan, tapi dilibatkan dalam proyek keselamatan Tuhan bagi alam semesta ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.